kita ulas film Jaisimha tahun 2018. Salah satu film berkualitas, aksinya berkelas, ceritanya membuat emosi terkuras. Di sebuah rumah sakit kota Vizag, Andhra Pradesh, ada seorang wanita bernama Gauri baru selesai melahirkan. Gauri yang diperankan Nayantara sangat panik karena bayinya tidak ada. Sementara ayahnya di luar ruangan hanya bisa menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Itulah adegan awal film ini yang memberikan banyak tanda tanya. Apalagi ada seorang pria asal Vizag membawa bayi saat turun di stasiun Vijayawada. Pria itu bernama Narasimha, diperankan Nandamuri Balakrishna. Dia dicegat polisi karena gelagatnya mencurigakan. Bayi di tangannya ingin diambil karena diduga diculik. Narasimha marah dan memberikan perlawanan. Dia menegaskan bahwa bayi itu adalah anaknya. Cekcok itu terhenti dengan kedatangan seorang menteri. Rupanya Narasimha dikenal dan sangat dihormati oleh menteri itu. Polisi yang sok tadi jadi malu sendiri kepada Narasimha. Guys, sudah pasti Narasimha ini bukan orang sembarangan. Bayi itu dirawat dengan sangat baik oleh Narasimha. Dia menjadi ayah sekaligus ibu dalam membesarkannya. Hidup Narasimha benar-benar hanya untuk si buah hati. Demi memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anaknya, Narasimha terus berpindah-pindah tempat tinggal. Usia anaknya kini sudah setahun. Perkelahian kerap terjadi di tempatnya. Narasimha memilih untuk pindah lagi. Dia selalu menghindari kekerasan. Perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kumbakonam, Tamil Nadu. Pada hari perayaan Gokulastami, Narasimha membawa anaknya ke kuil. Dia dimarahi gara-gara anaknya menyentuh seorang pendeta. Ketua Dewan Kuil, Murali Krishna, menenangkan suasana. Dia minta maaf atas sikap pendeta itu. Setelah acara selesai, Simha yang mengaku sedang mencari pekerjaan diajak tinggal di rumahnya. Murali memiliki rumah besar dan belasan pembantu. Dia juga memiliki anak gadis bernama Danya yang bekerja di luar negeri dan sedang pulang berlibur. Setiap malam Danya mabuk dan mengkonsumsi narkoba. Simha ingin bekerja sebagai supir Danya. Ketua pembantu Raju Reddy mengetes kemampuan Simha mengendarai mobil. Saat itu Simha terpaksa membelokkan setir agar tidak menabrak seorang ibu dan bayinya. Akibatnya dia menabrak mobil pejabat polisi setempat, ASP Kartar Cima. ASP yang baru dipindah ke Kumbakonam itu tipikal polisi jahat dan korup. Simha ingin ditangkap. Tentu saja Simha menolak. ASP ingin main tangan. Simha menunjukkan kekuatannya dengan mengangkat mobil. ASP jadi terdiam dan merasa dipermalukan. Malamnya Simha melihat Danya pulang dengan ketakutan. Ada bekas tabrakan di mobilnya. Lalu pagi harinya sekelompok orang datang mencari pengendara mobil yang telah menabrak Pandey, adik Kaniapan. Nama Kaniapan sangat menakutkan di Kumbakonam. Dia adalah gangster yang menguasai wilayah itu. Rumah Murali Krishna diobrak-abrik. Tidak ada yang berani melawan. Narasimha juga hanya menonton saja. Danya ketakutan dan mengaku bersalah kepada orang tuanya. Danya sudah melakukan tabrak lari. Murali khawatir jika gangster Kaniapan membunuh anaknya. Murali akan bersujud memohon ampun. Ketika Murali akan menyembah kaki Kaniapan, Narasimha tiba-tiba mengaku sebagai orang yang melakukan tabrak lari. Kaniapan langsung menghajar Simha sepuasnya. Simha terus dipukul tanpa perlawanan. Semua orang yang mengetahui Simha bukan pelakunya menjadi sangat sedih. Kaniapan berhenti memukul Simha setelah terluka parah. Jika sesuatu terjadi pada adik saya di rumah sakit, saya akan membunuh Anda. Ancam Kaniapan pergi.
டேய் வாங்கடா. Murali berterima kasih karena Simha telah menyelamatkan Danya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Danya juga simpati. Dia berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Masalah anaknya sudah selesai. Murali Krishna harus menghadapi kesombongan Menteri Pusat, Jaya Prakash. Menteri itu datang ke kuil ingin mengalungkan sendiri bunga ke Tuhannya. Para imam tidak memperbolehkan karena hanya imam yang boleh menyentuh dewa utama. Si menteri tetap ngotot. ASP yang mengawalnya juga memaksa imam untuk memberikan izin. ASP berani menampar imam kuil yang terus menghalangi. Aksi protes besar-besaran dilakukan para Brahmana dipimpin Murali Krishna. ASP dituntut minta maaf dan mundur karena telah menampar seorang imam kuil. Narasimha menemani Murali berbicara dengan ASP. Baru kali ini ada orang yang berani menghina imam kuil. Tapi ASP tidak mau minta maaf. Murali justru didorong menyebabkan massa sangat marah. Bukannya mengalah, ASP semakin gegabah. Para pengunjuk rasa ditembakkan gas air mata. Untuk membubarkan massa, ASP ingin menembak mereka. Saat itulah Narasimha bergerak cepat menghalau ASP. Simha sangat marah karena ASP sudah keterlaluan. ASP dipaksa minta maaf di bawah todongan pistol. Barulah polisi itu mau melakukannya. Ucapan maaf itu dilakukan dengan terpaksa. ASP menyimpan dendam untuk Narasimha. Dia ingin tahu siapa sebenarnya pria itu. Sosok Narasimha memang menyimpan banyak rahasia. Ketika aksi unjuk rasa itu masuk berita, ada seseorang di dalam penjara yang ingin balas dendam melihat wajahnya. Namanya Tota Ramiredi, yang sudah divonis hukuman mati. Latar belakang Narasimha juga sedikit terungkap ketika dia akan membawa anaknya ke tempat penitipan anak yang belum lama ini didirikan. Narasimha membatalkan niatnya setelah mengetahui pemilik tempat itu adalah Gauri. Masih ingat dengan Gauri kan guys? Yang di awal film dia baru selesai melahirkan. Narasimha mengenang masa lalunya. Dia satu kelas dengan anak kepala sekolahnya saat SD, Gauri. Ketika ibu Simha meninggal, hanya Gauri yang menghiburnya. Persahabatan mereka berubah jadi cinta saat dewasa. Kini setelah mengetahui Gauri juga tinggal di Kumbakonam, Narasimha ingin pergi. Dia harus menjauh dari Gauri. Masalah datang dari ASP yang ingin balas dendam. Dia mengetahui jika Narasimha memiliki kasus tabrak lari. Kanyapan disarankan untuk melaporkan Narasimha ke polisi. Tapi Kanyapan tidak mau, adiknya juga sudah pulih. Kanyapan akan membunuh sendiri Narasimha jika terjadi sesuatu pada adiknya. ASP kemudian membunuh adik Kanyapan secara diam-diam. Misinya tentu saja untuk membangkitkan amarah Kanyapan dan menghancurkan Narasimha. Kematian adiknya membuat Kanyapan murka. Dia tidak membawa pulang mayat adiknya, tapi ditaruh di tengah jalan. Dia harus menangis seperti saya menangis sekarang. Saya harus membunuh anaknya. Saya harus melihatnya menangis, ucap Kanyapan. Sementara Narasimha berpamitan untuk pergi. Namun karena anaknya dibawa ke pasar oleh Danya, Simha pergi ke pasar. Sayangnya di tengah jalan dicegat oleh ASP. Simha ingin dibawa ke kantor polisi dengan kasus meninggalnya adik Kanyapan. Dalam perjalanan, Narasimha melihat kelompok Kanyapan membawa anaknya. Simha langsung menendang ASP hingga pingsan. Narasimha mengejar anak buah Kanyapan. Saat itu, Kanyapan akan menebas anak yang sudah diculik. Narasimha datang menggagalkannya. Dengan penuh amarah, Narasimha menghajar anak buah Kanyapan. Penjahat di hadapannya hanya butiran debu, tidak berarti apa-apa. Kanyapan yang selama ini menjadi teror bagi Kumbakonam, kekuatannya hanya omong kosong. Kanyapan dipukul dan disiksa hingga tak berdaya.
Pedang sudah siap menebas lehernya. Anda ingin menunjukkan kegaduhan Anda kepada saya. Level Anda hanya gagang pisau. Level saya itu tajamnya pedang. Dua negara sangat menghormati saya, jadi jangan bangunkan singa yang tidur. Anda sentuh saya, tidak akan ada masalah. Tapi jika menyentuh anak saya, Anda mati, ancam Narasimha. ASP baru tiba di lokasi dan ingin menembak Narasimha. Rencana itu dibatalkan karena anak yang diselamatkan adalah anak ASP sendiri. Narasimha hanya bengong mendapatkan ucapan terima kasih. Saat itu Gauri datang mencari anaknya dengan panik tingkat dewa. Kepala Gauri terluka karena ternyata anaknya direbut paksa oleh para preman anak buah Kanyapan. Guys, ternyata ASP adalah suami Gauri. Dan anehnya, anak Gauri mirip banget dengan anak Narasimha. Gauri kemudian ditunjukkan orang yang telah menyelamatkan nyawa anaknya. Gauri sangat kaget mengetahui orang itu adalah Narasimha. Dengan tatapan penuh kebencian, Gauri mengucapkan terima kasih juga kepada Narasimha. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat kamu lagi, tapi ini nasib buruk saya. Padahal saya benci berdiri di depan kamu, ujar Gauri pergi. Danya datang membawa anak Narasimha. Anaknya aman-aman saja karena Danya bersembunyi di kuil saat ada keributan. Selanjutnya Narasimha mendatangi Kanyapan yang sudah terluka parah. Simha mempertanyakan mengapa Kanyapan ingin membunuh anak ASP. Rupanya Kanyapan tahu jika ASP yang membunuh adiknya, sehingga dia ingin balas dendam ke polisi keparat itu. Narasimha meminta Kanyapan melupakan balas dendamnya. Tapi Kanyapan tetap mengancam akan menghancurkan keluarga ASP. Hal itu memicu amarah Narasimha. Jika Anda menyentuh keluarga ASP, saya akan bunuh Anda, tegasnya. Lalu bagaimana bisa anak Narasimha mirip dengan anak Gauri? Narasimha mengenang kembali masa lalunya di kota Vizag. Kilas balik diawali dengan kemacetan lalu lintas akibat ulah seorang politisi bernama Rapi Shankar Reddy. Dia dan ratusan anak buahnya berunjuk rasa menuntut tiket MP atau anggota parlemen dalam pemilihan. Masyarakat mengeluhkan protes itu. Aktivitas mereka terganggu, bahkan sampai menyebabkan korban jiwa karena ambulans tidak bisa sampai rumah sakit. Polisi setempat tidak berani berbuat apa-apa. Narasimha marah, dia sendirian membubarkan para pengunjuk rasa. Ratusan orang dipukul, sungguh luar biasa. Satu orang mampu mengalahkan ratusan orang. Raffi Reddy tidak berkutik di hadapan Narasimha, tapi dia sudah mendapatkan tiket maju menjadi MP. Ayahnya, Tota Rami Reddy, meminta Raffi segera ke kantor kolektor untuk mendaftar, karena batas pendaftaran 1 jam lagi. Narasimha meminta masyarakat untuk tidak membiarkan Raffi bisa pergi. Orang seperti Raffi tidak layak menjadi MP. Giliran masyarakat yang membuat jalan macet. Raffi terpaksa turun mobil berlari ke kantor kolektor, tapi dia terlambat dan gagal mendaftar. Peristiwa itu menjadi berita utama di televisi. Pernikahan Raffi dengan anak Menteri Pusat, Fira Ragaparedi, juga dibatalkan. Fira tidak sudi menjadikan Raffi menantunya. Raffi menjadi stres. Sementara Narasimha menjalani hidupnya seperti biasa dengan mengelola bengkel. Dia memiliki montir cantik bernama Mangga yang sangat menghormatinya. Setiap dipanggil, Mangga akan langsung berlari mengerjakan semua perintah Narasimha. Di tengah kesibukannya, Narasimha selalu berusaha meluangkan waktu untuk pacarnya, Gauri. Dulu sosok Gauri tidak kaku seperti saat ini. Dia gadis manja yang sangat mencintai Narasimha. Hubungan mereka disembunyikan dari ayah Gauri. Narasimha yang sangar akan langsung ciut jika berhadapan dengan ayah Gauri. Karena dulu ayah Gauri merupakan gurunya di sekolah. Narasimha tidak pernah bernyali meminta restu. Sikap pengecut Narasimha sering membuat Gauri kesal. Padahal sosok Narasimha sudah terkenal garang di Vizag. Dia dan teman bengkelnya tidak hanya mengurus mobil, tapi juga menghajar para penjahat. Kekerasan dan main hakim sendiri selalu dilakukan selama ini. Hidup Narasimha jauh dari kedamaian, apalagi setelah menggagalkan Ravi Shankar menjadi MP.
Pemuda itu memilih bunuh diri. Ayah Raffi, Tota Reddy, bersumpah untuk balas dendam. உங்கள் அன்புள்ள பையன் ரவிசங்கர். Tota Reddy bersama anak buahnya mencari Narasimha ke lokasi pernikahan Mangga. Karena Narasimha belum datang, mereka mengamuk. Banyak orang jadi korban. Calon suami Mangga juga terbunuh. Narasimha sendiri sedang sibuk meminta restu ayah Gauri. Narasimha sangat kaget saat menerima telepon adanya serangan. Namun Narasimha terlambat. Pernikahan Mangga telah berubah menjadi tempat pembantaian. Narasimha tidak kuasa melihat apa yang sudah terjadi. Sebanyak 8 orang meninggal. Mangga yang biasanya ceria hanya bisa menangis dan seperti mayat hidup. Setelah diceritakan apa yang sudah terjadi, darah Narasimha mendidih. Dia pergi sendirian menyerang balik ke rumah Tota Reddy. Narasimha mengamuk. Tota Reddy disiksa dan dibakar. Tapi Tota diselamatkan oleh polisi yang baru tiba. Kasus itu kemudian masuk persidangan. Tota Reddy divonis bersalah dan hukumannya digantung. Sedangkan Narasimha bebas karena dianggap tidak bersalah. Selanjutnya Narasimha dipanggil oleh ayah Gauri. Sebenarnya hubungan mereka sudah diketahui sejak lama. Narasimha diminta meninggalkan Gauri. Menurut ayah Gauri, hidup Narasimha yang penuh kekerasan akan membahayakan orang-orang terdekatnya. Narasimha terlalu banyak memiliki musuh. Gauri membela pacarnya karena Narasimha hanya menghukum orang jahat. Masyarakat juga sangat menghormati Narasimha. Ayahnya tidak mau mengerti, kematian akan terus mengincar Narasimha. Saya ingin melihat kamu menikah, nak, tapi saya tidak ingin melihat kamu jadi janda, jelas ayahnya. Obrolan mereka belum selesai. Lengan Narasimha terkena tembakan dari pengendara motor. Ayah Gauri semakin mantap untuk tidak merestui hubungan mereka. Kepada teman-temannya, Narasimha mengakui sangat mencintai Gauri. Tapi apa yang dikatakan ayah Gauri memang benar. Musuh Narasimha terlalu banyak. Narasimha bisa dengan mudah membunuh musuhnya. Lalu bagaimana jika Gauri yang dijadikan sasaran? Narasimha tidak ingin Gauri seperti beberapa temannya yang sudah meninggal. Narasimha rela melepas Gauri demi kebahagiaannya. Keesokan harinya Narasimha didatangi polisi dan ayah Gauri. Narasimha dituduh telah membawa lari Gauri karena hubungan mereka tidak direstui. Narasimha yang tidak tahu apa-apa dibuat kebingungan. Ayah Gauri bersumpah akan bunuh diri jika Gauri tidak pulang sampai malam nanti. Akhirnya Narasimha berjanji juga jika Gauri akan ada di rumah malam harinya. Ternyata tidak ada yang menculik Gauri. Gadis itu sengaja menghilang dan akan pulang jika Narasimha berjanji untuk menikahinya. Narasimha menjadi dilema. Ayah Gauri bisa bunuh diri jika anaknya tidak pulang. Mengikuti kemauan Gauri juga bukan solusi. Langkah mencengangkan kemudian diambil agar Gauri mau pulang ke rumahnya. Narasimha menikahi Mangga. Gauri dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Air mata Gauri menetes begitu saja. Gauri sangat kecewa dengan keputusan Narasimha. Seharusnya Narasimha tidak menyerah. Ayahnya pasti akan memberikan restu suatu saat nanti. Narasimha telah menghancurkan kepercayaan, cinta, dan hati Gauri. Padahal Gauri rela meninggalkan rumah demi bisa menikah dengan Narasimha. Cinta Gauri yang begitu besar telah berubah menjadi kebencian yang sangat teramat dalam. Sekarang semuanya sudah terjadi. Semoga kalian bahagia, ujar Gauri. Mangga justru menangis mendengar kata-kata itu. Gauri mencoba menenangkannya. Kenapa kamu menangis, Mangga sayang? Kamu sudah menemukan seorang suami yang tidak akan pernah membiarkan kamu menangis. Berbahagialah, ucap Gauri pergi. Pada malam pertama, Narasimha justru mabuk-mabukan. Dia malah kaget ada wanita di tempat tidurnya. Narasimha telat sadar jika itu Mangga. Narasimha teriak memanggil Mangga. Mendengar namanya dipanggil, Mangga langsung bangkit berlari hingga dekorasi pengantin hancur.
Narasimha dan Mangga butuh waktu untuk bisa hidup sebagai suami istri. Narasimha bisa memperlakukan Mangga benar-benar seperti istri setelah mengetahui kabar Gauri menikah. Mangga juga bisa hamil setelah Gauri hamil dari pernikahannya. Narasimha tidak pernah bisa move on dan selalu menanyakan perkembangan Gauri. Setelah 9 bulan, Mangga mulai sakit perut karena akan melahirkan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, mobil mereka ditabrak sebuah truk. Tota Reddy yang berada di dalam penjara adalah dalangnya. Sekuat tenaga, Narasimha membawa istrinya ke rumah sakit. Bayi kembar berhasil dilahirkan. Meski kepala Mangga terluka dan banyak darah keluar akibat ditabrak, dia tetap berusaha tersenyum. Mangga bahagia telah melahirkan anak dari Narasimha. Dia kemudian mengajak Narasimha untuk meninggalkan kota Vizag. Itulah keinginannya, bisa membesarkan anak-anak dengan damai, tanpa ada musuh. Selama ini Narasimha selalu menanyakan apa keinginan istrinya, tapi Mangga tidak pernah memiliki keinginan apapun. Baru kali ini Mangga mengutarakan keinginan. Narasimha langsung setuju untuk hidup damai di tempat lain. விருப்பப்படியே நாம போலாம். ஓகே? Tubuh Mangga tiba-tiba kaku, matanya melotot dengan wajah tersenyum bahagia. Narasimha tidak percaya jika Mangga sudah meninggal dunia. Narasimha kemudian berdiri di balik tembok, lalu memanggil Mangga. Tapi kali ini, Mangga sama sekali tidak merespon. Biasanya, Mangga akan langsung berlari setiap Narasimha memanggil. Sungguh dada Narasimha sesak dengan fakta di hadapannya. Narasimha lalu mengelus wajah istrinya yang baik hati itu. Dia berusaha tabah meski air matanya tumpah. Karena Narasimha juga manusia biasa. Di luar ruangan, Narasimha mendengar ayah Gauri berteriak menangis. Ternyata Gauri berada di rumah sakit itu juga untuk melahirkan. Malangnya, anak yang dikandung Gauri sudah meninggal sejak di dalam rahim. Gauri yang baru sadarkan diri panik melihat bayinya tidak ada. Gauri memanggil-manggil semua orang. Ayahnya semakin menangis. Hati Gauri bisa hancur jika mengetahui anaknya sudah meninggal. Saat itulah seorang perawat membawakan bayi kepada ayah Gauri. Perawat itu dilarang membocorkan nama pria yang memberikan bayi. Seorang pria memiliki bayi kembar, tapi istrinya meninggal. Dia tidak ingin melihat kesedihan kalian, makanya dia memberikan bayi ini. Dia berpesan agar Gauri jangan diberitahu. Rawat saja bayi ini dengan baik. Dia sekarang sedang membawa mayat istrinya ke ambulans, jelas si perawat. Ayah Gauri langsung berlari ingin mengetahui siapa pria itu. Ternyata yang dilihat adalah Narasimha. Sementara Gauri sudah kepalang panik. Ayahnya membawakan bayi anak Narasimha. Gauri tentu saja mengira itu anaknya. Pengorbanan Narasimha menjadi rahasia. Alur ceritanya nggak ketebakan, guys. Narasimha sudah selesai mengenang masa lalunya. Sebenarnya dia bisa menemukan pengganti Gauri maupun Mangga. Salah satunya Putri Murali Krishna, Danya, yang sudah memberikan kode. Tapi Narasimha tidak peka. Danya akhirnya pamit pergi ke luar negeri lagi. Ancaman untuk Narasimha akan datang lagi dari Tota Reddy. Anak buahnya menyerang kawalan polisi, sehingga dia bisa bebas melarikan diri untuk menuntaskan dendamnya. Orang pertama yang dibunuh Tota adalah Menteri Pusat Vira Reddy karena telah membatalkan pernikahan anaknya. Sedangkan untuk membunuh Narasimha, Tota membayar gangster penguasa Kumbakonam, Kanyapan, untuk bekerja sama. Kanyapan langsung setuju karena dia juga memiliki dendam. Tidak lama Narasimha menerima telepon dari polisi bahwa ASP, Gauri dan anaknya diculik oleh Kanyapan. Narasimha datang ke lokasi dengan amarah. Hampir saja dia menabrak Gauri yang sudah diikat. Narasimha banting setir sehingga terluka dan pingsan. Tota kemudian mengunci Narasimha di dalam kontainer. Suasana sudah pada titik genting. Kontainer dibakar untuk membunuh Narasimha. Sedangkan ASP dan anaknya, yang sebenarnya anak Narasimha, akan ditabrak. Melihat semua itu, Gauri menangis sejadi-jadinya. Dia bisa gila jika anaknya meninggal.
Narasimha tersadar dan menggagalkan kekejian itu. ASP dan anaknya berhasil diselamatkan. Kali ini Gauri secara tulus mengucapkan terima kasih. Narasimha hanya bisa terdiam melihat mantan pacarnya itu berurai air mata. Kini Narasimha mengamuk lagi karena anaknya hampir saja akan dibunuh. Semua orang dihajar dengan bengis, terutama Kanyapan. Narasimha selalu melindungi Gauri yang menggendong anaknya. Emosi Narasimha juga sudah pada titik puncak. Meski dibakar, dia masih bisa bangkit melawan. Giliran Tota yang disiksa dan digantung. Naasnya, Kanyapan berhasil menembak ASP, Gauri dan juga anaknya. Narasimha langsung membalas dengan membunuh Kanyapan dan Tota. Semua musuh dibinasakan. Gauri bersama suaminya bisa diselamatkan oleh dokter, tapi anak mereka meninggal karena peluru mengenai kepalanya. Ayah Gauri kembali dibuat menangis tidak berdaya. Dokter meminta agar Gauri tidak diberitahu jika anaknya meninggal. Gauri butuh istirahat dengan tenang karena sudah kehilangan banyak darah. Gauri yang sudah sadar langsung mencari anaknya. Barulah dia menanyakan keadaan suaminya. Ayah Gauri semakin tertekan. Apalagi Gauri memaksa untuk melihat anaknya. Sungguh di luar dugaan, seorang anak kecil dengan tawa bahagia tiba-tiba ada di ruangan itu. Gauri langsung menggendong anaknya, sementara ayahnya terbengong. Anak kecil yang digendong itu adalah anak Narasimha lagi. Narasimha tidak ingin Gauri berduka. Biarlah dia yang menanggung semuanya. Padahal anak yang diberikan ke Gauri baru saja meninggal. Kini Narasimha memberikan lagi anaknya yang sangat dia sayangi. Semua pengorbanan itu demi bisa membuat Gauri tetap bahagia. Sementara Narasimha sendiri tersenyum dalam tangis. Dia mengambil anaknya yang sudah menjadi mayat, lalu dibawa pergi. Ayah Gauri yang mengetahui semuanya bersimpuh membungkuk kepada Narasimha. Narasimha tetap menghormati ayah Gauri. Jika ingin berterima kasih, Narasimha memiliki satu permintaan. Gauri tidak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anak itu harus dirawat seperti anaknya sendiri, ujarnya. Ayah Gauri sudah tidak tahan melihat pengorbanan Narasimha. Pengorbanan itu ada batasnya. Narasimha sudah terlalu banyak berkorban melewati batas manusia. Saya bisa memberikan hidup saya untuk Gauri. Saya hanya ingin dia tetap bahagia. Itu saja, jawab Narasimha pergi. Pengorbanan Narasimha berhasil membuat Gauri bahagia dan bercanda ria dengan anaknya. Sementara nasib Narasimha melangkah pergi entah kemana, membawa jiwanya yang merana. Film berakhir tidak bahagia untuk Narasimha. Sudah dulu ya, sampai jumpa.